Halo Sobat Bicara Energi, kali ini kembali di program Bicara Energi secara terkini di minggu ini. Dengan saya Alvin di sini dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Halo Sobat Bicara Energi, saya Siva dari Bicara Energi. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin berita-berita energi dari tanggal 1 hingga 13 Maret 2022. Iya, benar banget sih Pak. Jadi kita bakal ulas nih berita-berita yang lagi hot mengenai energi. Jadi yuk simak informasi yang akan kita ulas. Berita pertama hadir dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di mana pada Senin 7 Maret lalu KSDM dengan Komisi 7 DPR RI dan pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan berbagai program kegiatan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya adalah pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya atau PJUTS di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di daerah Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang. Hal ini dilakukan untuk membantu memberi penerangan jalan bagi masyarakat, serta meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan menargetkan menjadi net zero emission pada tahun 2060 mendatang. PJOTS yang dirancang ini karena sangat pas, mandiri, efisien, juga membantu pemerintah daerah untuk membayar biaya listrik PJU ke PLN. Karena PJUTS mempunyai sumber energi sendiri dan PJUTS ini tidak memerlukan pembayaran listrik ke PLN. Bapak Muhammad Senhar selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyu Asin berterima kasih dan berharap pemasangan PJUTS mendapatkan manfaat langsung dengan cahaya lampu yang terang benderang di malam hari dan dijaga agar dapat lebih maksimal pemanfaatannya termasuk mengurangi kriminalitas yang terjadi. Program pemasangan PJUTS ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Energi. EBTKI ini telah dilaksanakan sejak tahun anggaran 2015 hingga 2021 dengan total PJUTS sejumlah 90.687 unit. Pemilihan penerangan menggunakan PJUTS ini sebagai alat bantu penerangan memiliki kelebihan, yakni sifatnya yang stand-alone, di mana menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya, sehingga lampu PJUTS ini sangat cocok digunakan untuk jalan-jalan di daerah yang belum terjangkau oleh listrik PLN dan juga daerah-daerah yang mengalami krisis energi listrik, terutama di daerah terpencil. Nah, berita selanjutnya datang dari daerah Jawa Barat, yaitu Cianjur, di mana mereka ternyata memiliki PLTP atau biasa disebut energi panas bumi atau geothermal dengan luas 3.180 hektar dan potensi sebesar 80 megawatt. Hal ini juga berkaitan dengan data bahwa Indonesia merupakan pemilik sumber daya energi panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Badan Geologi Kementerian SDM dan Sumber Daya Mineral mencatat sumber daya panas bumi Indonesia hingga Desember 2020 mencapai sebesar 23.960,5 megawatt atau sekitar 24 gigawatt. Selanjutnya, pemerintah telah melakukan penggarapan geotermal itu ditandai melalui penawaran wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi atau WPSPE. Panas bumi di daerah Cipanas dilakukan sejak 28 Januari hingga 28 Februari 2022 lalu. Salah satu ketentuan terkait penawaran WPSPI ini, Panas Bumi menyebutkan bahwa perjanjian awal transaksi dengan PT PLN akan dilakukan setelah eksplorasi selesai dan izin panas bumi diterbitkan oleh pemerintah. Nah, benar sekali sih Pak. Dengan dilakukannya penawaran wilayah kerja panas bumi ini, diharapkan pengembangan panas bumi menjadi sumber listrik di tanah air semakin meningkat. Pasalnya, hingga akhir 2021, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Indonesia tercatat baru sebesar 2.276,9 megawatt. Jumlah itu hanya naik 146,2 megawatt dari total kapasitas terpasang pada 2020 yang sebesar 2.130,7 megawatt. Artinya, total kapasitas terpasang PLTP RI hingga akhir 2021 baru sekitar 9,5% dari total sumber daya yang ada. Dengan demikian, masih banyak potensi panas bumi di tanah air yang belum dimanfaatkan.
Lalu masuk ke berita selanjutnya, datang kembali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dikutip dari bisnis.com bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menagih janji negara-negara maju yang akan membantu memberi kucuran dana sebesar 100 miliar US dollar. Dana tersebut akan digunakan untuk penanganan perubahan iklim seperti mempercepat transisi energi ke energi baru terbarukan. Namun nyatanya janji tersebut masih belum terrealisasi hingga sekarang. Badan Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM, menekankan bahwa dengan diadakannya presidensi G20 ini harus memberi kesempatan bagi Indonesia untuk mendiskusikan kembali mengenai bantuan tersebut, sehingga realisasi percepatan transisi energi di Indonesia dapat segera terlaksanakan. Apabila janji tersebut dapat direalisasikan, maka banyak sekali manfaat yang akan dirasakan Indonesia. Dari sisi tuan rumah G20, Indonesia memiliki wewenang untuk mengusulkan topik apa saja yang dibahas dengan tetap menomorsatukan kepentingan nasional. Pada gelaran G20 ini, Indonesia mengusung 3 hal. Pertama, memastikan akses masyarakat terhadap energi tetap terjamin, terjangkau, dan tersedia. Mengingat sebagai negara berkembang, Indonesia masih memiliki tantangan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik. Selanjutnya yang kedua, yakni pemanfaatan teknologi, dan ketiga, yaitu terkait pendanaan. Nah, berita selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah adanya kolaborasi yang dilakukan antara PT KAI dengan Pertamina NRE dalam pembangunan energi baru terbarukan di aset KAI. Nah, kolaborasi ini resmi dilakukan setelah ditandatanganinya nota kesepahaman oleh Direktur Utama KAI, Pak Didik Haryanto, dan juga CEO Pertamina NRE, Bapak Danif Danu Saputro, di Stasiun Gambir, Jakarta. Nah, MOU ini mencakup kerjasama strategis untuk melakukan studi kelayakan, pengembangan, dan potensi penerapan pembangkit listrik tenaga surya. Melalui kerjasama ini, KAI akan melakukan pemasangan rooftop solar panel on-grid untuk menunjang kebutuhan daya listrik di stasiun kereta api serta bangunan lainnya yang ada di aset-aset perusahaan. Penggunaan PLTS ini di aset KAI merupakan bentuk implementasi konservasi energi, efisiensi energi, serta peningkatan pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan. Nah, kalau masih shift, kalau saat ini pemasangan PLTS oleh KAI telah dilakukan di stasiun Batang dengan kapasitas sebesar 6 kWp dan di stasiun Garut dengan kapasitas total sebesar 60 kWp. Dan tahun ini diharapkan terdapat 2 pilot project PLTS di lingkungan KAI yang sudah dapat dioperasikan. Kedepannya, KAI juga akan terus melakukan implementasi rooftop solar panel di stasiun-stasiun dan bangunan aset KAI lain yang memiliki potensi pemasangan PLTS. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mendukung penggunaan green energy. Nah, benar banget, Vin. Bahkan PT KAI telah melakukan pemetaan terhadap potensi energi PLTS di 70 stasiun KAI, yaitu sebesar 2,75 MW per tahunnya. Dengan besarnya potensi habitat tersebut, pengurangan karbon dioksida yang bisa dilakukan adalah sebanyak 179 miliar kilo CO2 per tahunnya. Nah, CEO Pertamina NRE, Bapak Danu Saputro, menambahkan juga bahwa penyediaan energi ramah lingkungan di area KAI ini adalah langkah pertama yang strategis untuk melakukan dekarbonisasi. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa saat ini potensi paling besar adalah penyediaan PLTS. Kedepannya potensi lain yang bisa dikerjasamakan antara Pertamina NRE dan KAI adalah pemanfaatan hidrogen yang saat ini sedang dikembangkan oleh KAI. Nah, berita terakhir pada edisi BES kali ini yaitu penyelenggaraan kegiatan Governors Forum on Energy Transition atau GFOET oleh Dewan Energi Nasional bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KSDM dan Institute for Essential Service Reform atau IESR. Governor Forum on Energy Transition ini merupakan rangkaian kegiatan Road to Indonesia Solar Summit atau ISS. Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif membuka kegiatan ini secara video konferensi dan dihadiri oleh anggota Dewan Energi Nasional, para gubernur provinsi seluruh Indonesia,
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Direktur AIESR, perwakilan Kementerian ESDM, dan Kementerian Dalam Negeri. Beliau menyambut baik gelaran GFOET untuk mendukung pencapaian target kebijakan energi nasional atau KEN, Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN, dan transisi energi melalui peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menteri SDM Arifin Tasrif juga menyampaikan bahwa rencana aksi pemerintah daerah untuk pengembangan EBT dalam transisi energi merupakan bentuk usaha kemandirian energi di tingkat daerah. Nah, rencana pembangunan jangka menengah panjang daerahnya atau RPJMD yang berorientasi pada transformasi EBT dan akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi kunci keberhasilan dalam transisi energi di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah memegang peran penting dalam implementasi Rencana Umum Energi Daerah atau RUED yang merupakan turunan dari RUEN. Nah, berita pemerintah provinsi sudah melakukan implementasi RUED antara lain melakukan pembangunan pembangkit EBT skala kecil, membuat peraturan gubernur tentang aturan teknis pelaksanaan peraturan daerah RUED, lalu Pergub tentang energi bersih dan kendaraan listrik, serta surat edaran gubernur untuk menggunakan solar rooftop untuk bangunan pemerintah, industri, hotel, dan juga rumah tangga. Nah, kalau masih shift, kalau tujuan GFOET ini yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Pak Joko Siswanto, yaitu untuk menginformasikan pada kepala daerah tentang penyelenggaraan ISS 2022, mendiskusikan peran pemerintah provinsi untuk transisi energi yang lebih agresif, menjembatani pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan pihak terkait dalam upaya percepatan transisi energi, mendiskusikan potensi sumber pendanaan transisi energi dengan pemangku kepentingan terkait, dan menggali komitmen daerah untuk transisi energi, khususnya dalam pemanfaatan PLTS. Oke, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung BAS di hari ini. Kita udah baca-baca, ngobrol-ngobrol tentang berita terkini mengenai energi, khususnya energi terbarukan dan berkelanjutan. Bener banget nih. Tentunya di sini kita juga ingin mengajak sobat bincang energi untuk gak ketinggalan acara-acara dari bincang energi yang pastinya seru dan informatif banget dari BES, BEM, Ruben, dan masih banyak lagi. Jadi jangan sampai kelewatan ya Sobat Bincang Energi. Oke, saya Siva dari Bincang Energi. Dan saya Alvin dari Bincang Energi. Salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa di BES 2 minggu ke depan.